Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Nusrati dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang FPP dan KPK. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar FPP dan KPK, kita perlu tahu dulu apa itu faktor persekutuan, ya. Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, berikutnya contoh. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Kita tentukan dulu faktor dari 16, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Berikutnya kita tentukan faktor dari 20, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4, ya. Faktor yang sama dari 16 dan 20. Berikutnya kita belajar tentang kelipatan persekutuan. Ya, kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, contohnya tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kita cari dulu kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Berikutnya adalah 16, 18, dan seterusnya. Berikutnya kelipatan dari 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari 2 dan kelipatan dari 3 yang sama, yaitu kelipatan persekutuan dari 2 dan 3, yaitu 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPP. Ya, FPP dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar, ya. Jadi nanti hanya ada satu, ya. Kalau disuruh mencari FPP berarti jawabannya adalah satu bilangan. Nah, cara menentukan FPP itu ada dua. Yang pertama dengan pohon faktor. Nah, FPP dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, yang kedua dengan teknik sengketa, yaitu FPP diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, selanjutnya kita belajar tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, cara menentukan KPK juga ada dua. Yang pertama dengan pohon faktor. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkatnya yang terbesar. Nah, kemudian cara yang kedua dengan teknik sengkedan, yaitu KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada.
Nah, contohnya misalnya hari ini kita akan belajar menentukan FPB dan KPK dengan teknik sengkedan. Nah, contoh tentukan FPB dan KPK dari 28 dan 42. Kita buat dulu tabel ya, sengkedan mencari FPB dan KPK dengan teknik sengkedan, yaitu kita buat tabel. Nah, seperti ini kita tulis di sini 28, kemudian 42. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu bilangan 2. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Kemudian 42 dibagi 2 itu 21. Nah, kita bagi lagi dengan bilangan prima, masih bisa dibagi dengan 2 ya. Oke, 14 dibagi 2 yaitu 7. 21 dibagi 2 itu tidak habis, maka kita tulis lagi 21 atau bisa juga dikasih tanda strip. Kalau ustazah kasih tanda strip di sini ya. Kemudian berikutnya kita bagi lagi dengan bilangan prima. Apakah 7 dan 21 bisa dibagi dengan 2? Ternyata kedua-duanya tidak bisa dibagi dengan 2. Maka kita cari bilangan prima yang lain, yaitu 3. 7 dibagi 3 itu tidak habis, maka ustazah kasih tanda strip di sini. Kemudian 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan prima yang lain. 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1. Kemudian 7 juga dibagi 7 hasilnya 1. Nah, kita perhatikan tabel tersebut ya, maka kita bisa menentukan FPB dari 28 dan 42. Kita cari bilangan prima, yaitu yang kedua-duanya bisa membagi 28 dan 42, atau yang tidak ada tanda stripnya dari ketiga kolom tersebut, yaitu 2 dan 7. Maka FPB dari 28 dan 42 adalah 2 kali 7, yaitu 14. Berikutnya untuk menentukan KPK dari 28 dan 42, maka kita kalikan semua faktor prima dari 28 dan 42, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 7. Kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Berikutnya kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Contoh yang pertama, ibu membeli 36 buah jeruk dan 42 buah apel. Kedua jenis buah tersebut dicampur pada beberapa wadah. Setiap wadah isinya sama banyak. Berapa wadah terbanyak yang harus ibu siapkan? Nah, soal cerita seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan FPB. Cara mencari FPB bisa dengan cara menggunakan pohon faktor atau dengan teknik sengkedan seperti yang ustazah contohkan tadi ya. Jadi ditemukan bahwa FPB dari 36 dan 42 adalah 6. Jadi wadah terbanyak yang harus ibu siapkan adalah 6 buah. Contoh berikutnya, Ama les matematika setiap 3 hari sekali. Faza les matematika setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 11 November 2020, mereka berangkat les bersama. Kapan mereka les bersama lagi untuk kedua kalinya? Nah, untuk soal cerita seperti ini bisa diselesaikan dengan menggunakan KPK. Ya, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka
mereka, Ama dan Faza, akan les bersama lagi untuk yang kedua kalinya pada tanggal 11 November 2020 ditambah 12 hari, yaitu pada tanggal 23 November 2020. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK ini ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya adalah seperti ini. Untuk soal cerita yang berkaitan dengan FPB, kata kuncinya adalah paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, kemudian jenis yang sama, dan sama rata. Nah, nanti jika ada soal cerita yang berkaitan dengan kata-kata tersebut, maka penyelesaiannya itu menggunakan FPB. Kemudian kata kunci jika soal cerita tersebut diselesaikan menggunakan KPK, yaitu setiap titik-titik sekali. Misalnya setiap berapa hari sekali mereka akan bertemu lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian bersama-sama, bersamaan, dan bersama lagi. Nah, itu adalah kata kunci untuk soal cerita yang berkaitan dengan KPK. Nah, silakan berikutnya kalian untuk pelajari BBD Matematika Jilid 5, diselesaikan aktivitas siswa dan soal pengayaan. Cukup sekian dari Ustazah. Jika ada kata-kata yang kurang tepat ataupun nanti kalian masih bingung, bisa bertanya kepada Ustazah melalui WA atau mungkin video call atau yang lain ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.